Spoiler alert, konten ini mengandung bocoran film yang bisa saja mengganggu buat kalian yang belum nonton. Halo mate, masih ingat dengan film thriller yang berjudul A Quiet Place yang pertama kali dirilis pada tahun 2018? Monster yang memburu manusia lewat suara yang mereka dengar, sekecil apapun, sehingga untuk bisa survive, manusia haruslah bergerak dalam diam. Nah, pada A Quiet Place yang pertama, bercerita tentang keluarga Abbott yang harus hidup dalam keheningan untuk menghindari makhluk misterius seperti monster yang tidak bisa melihat namun memiliki indera pendengaran yang hypersensitif dan menyerang apabila mendengar suara. Mengetahui bahwa bisikan atau langkah sekecil apapun yang mereka keluarkan dapat mengakibatkan kematian, Evelyn yang diperankan oleh Emily Blunt dan Lee yang diperankan oleh John Krasinski akhirnya berpikir keras untuk menemukan cara supaya dapat melindungi anak-anaknya sambil mencari cara untuk melawan makhluk misterius tersebut. Buat kalian yang udah nonton film pertamanya, kalian tentunya tahu bahwa sang ayah Lee Abbott diceritakan tewas. Pada akhir Mei 2021, A Quiet Place Part 2 yang diproduksi oleh John Krasinski untuk Paramount Pictures dirilis. John Krasinski juga membintangi film ini bersama pasangannya, Emily Blunt. Film A Quiet Place Part 2 ini menceritakan kelanjutan dari hidup keluarga Abbott yang harus menghadapi teror dari monster aneh. Dan mereka harus melanjutkan perjuangan mereka untuk bertahan hidup dalam keheningan. Nah, dalam part 2 ini dimulai dengan kejadian Day One, awal mula teror penyerangan monster. Dibuka dengan adegan flashback saat Lee sedang berbelanja yang berlanjut pergi menemui keluarganya, yaitu Evelyn, Regan, Marcus, dan Beau di sebuah pertandingan bisbol, di mana Marcus menjadi salah satu pemainnya. Nah, tiba-tiba di tengah pertandingan, pandangan semua orang yang berada di lapangan tertuju pada benda yang tampak seperti komet jatuh dari langit dengan kecepatan sangat tinggi. Wah, siang-siang bolong ada komet jatuh nih, mates. Semua orang berhamburan melarikan diri, Regan bersama Lee dan Evelyn bersama anaknya yang lain. Lee mendekati salah satu petugas kepolisian untuk memastikan apa yang terjadi, dan tiba-tiba... Kenapa yo? Coba tebak, mate. Tiba-tiba saja monster mulai menyerang kota. Lee dan Regan mendapatkan tempat persembunyiannya di dalam sebuah bar. Sementara Evelyn tancap gaspol mobilnya untuk pergi sejauh mungkin dari kota tersebut. Pasti takut banget ya, Matt. Tiba-tiba telepon seorang wanita berbunyi. Waduh, dak-dikduk nih pasti. Tanpa pikir panjang, si monster langsung menyerang bar tersebut. Beruntung, Lee dan Regan berhasil keluar dari bar dan berlari menghampiri Evelyn. Nah, dalam A Quiet Place Part 2 ini, anggota keluarga Abbott yang berhasil selamat dan masih hidup yaitu Evelyn dan anak-anaknya, Regan, Marcus, dan si bayi. Mereka keluar dari kota ketika rumah mereka dihancurkan. Evelyn dan anak-anaknya hidup tanpa kehadiran sang kepala keluarga. Mereka melanjutkan penjelajahan dengan rasa was-was. Kemudian mereka menyusur hutan dalam usaha mencari pertolongan karena mereka melihat api unggun dari kejauhan. Berbekal alat survival dan senjata pamungkas untuk mengeksploitasi kelemahan monster yang mereka temukan di part pertama, keluarga Abbott ini akan segera mengetahui keadaan dunia mereka yang sesungguhnya, bahwa mungkin masih ada kelompok manusia yang bertahan. Pada saat mereka memasuki suatu tempat, ternyata sudah terpasang jebakan nih. Aduh, siapa sih yang pasang jebakan? Evelyn tak menyadari jebakan tersebut yang akhirnya mengeluarkan suara. Hal itu tentu saja mengundang kedatangan sang monster. Saat Marcus berlari, tanpa sengaja kakinya terkena jebakan yang membuatnya terluka parah. Marcus tak kuasa menahan rasa sakitnya, sehingga dia berteriak sangat kencang.
Kebayang gak tuh sakitnya kayak mana? Dan benar saja, tak lama kemudian sesosok monster datang menghampiri mereka. Regan mencoba mengusir monster dengan suara bising di radio yang ia bawa. Mereka pun berhasil mengalahkan monster dan berlari ke sebuah bangunan. Tiba-tiba ada sesosok pria misterius yang menghampiri mereka. Duh, mau ngapain ya? Bikin deg-degan aja nih, Matt. Ternyata pria itu berniat membantu mereka dan tidak disangka juga dia merupakan teman lama Evelyn yang bernama Emmett. Awalnya, Emmett tidak bisa membantu mereka untuk tinggal di dalam bangunan tersebut yang terlebih dahulu Emmett tinggali. Namun ketika Evelyn memperlihatkan anak bayinya, Emmett pun goyah dan mengizinkan mereka tinggal untuk beberapa waktu. Saat Markus istirahat sambil mendengarkan musik dari radio, tiba-tiba ia mendengar lagu Beyond the Sea. Dan Regan merasa bahwa lagu tersebut adalah sebuah tanda jika di luar sana masih terdapat kehidupan. Namun, Emmett tidak mempercayai hal itu. Regan merasa jika orang yang menyiarkan lagu itu memberikan tanda jika mereka harus kemana. Regan akan pergi menyeberang pulau untuk menemukan orang-orang yang selamat, namun Markus tidak mengizinkannya dan akan memberitahu ibunya. Regan tetap kekeh dengan pendiriannya. Akhirnya Regan pergi seorang diri. Dia pun berjalan mengikuti rel kereta agar sampai ke tujuannya. Di sisi lain, ibunya merasa khawatir kepada Regan dan meminta Emmett untuk membawanya pulang. Dalam perjalanan, Regan menemukan sebuah gerbong terbengkalai. Ia pun mencari kotak P3K untuk mengobati luka di kakinya. Ternyata di dalam gerbong ada banyak sekali mayat manusia yang membusuk. Ketika Regan berusaha untuk mengambil kotak P3K, tiba-tiba sebuah tengkorak terjatuh hingga mendatangkan monster untuk menyerangnya. Beruntungnya Emmett datang tepat waktu yang kemudian menyelamatkan Regan. Emmett memutuskan untuk menemani Regan yang keras kepala dengan keinginannya. Di scenes lain, karena oksigen yang digunakan bayi Evelyn akan habis, Evelyn memutuskan pergi ke apotek untuk mencari oksigen beserta obat-obatan yang lainnya. Dan sang bayi ditinggal di rumah bersama Markus. Markus yang saat itu sedang gabut, memutuskan untuk pergi menyusuri ruangan di gedung itu. Ia lalu menemukan sebuah tirai tertutup yang membuatnya penasaran. Markus kaget dengan apa yang dilihatnya. Manusia sudah membusuk. Markus sontak berteriak dan lari terbirit-birit. Karena teriakannya, sang monster datang dan mengejar Markus sampai ke tempat persembunyiannya. Kemudian Markus dan adiknya masuk ke dalam sebuah ruangan kedap suara yang tak bisa dijangkau oleh monster. Namun ternyata mereka malah terkunci hingga kehabisan oksigen. Bisa bayangin kan, Matt, gimana rasa seseknya berada dalam ruangan tersebut. Evelyn bergegas lari untuk menyelamatkan anak-anaknya. Evelyn mengeluarkan suara tembakan untuk memancing monster agar keluar dari rumah persembunyian. Dan setelah berhasil mengusir monster, ia segera masuk dan memasangkan oksigen kepada anak-anaknya. Kita intip kembali perjalanan Regan dan Emmett. Setelah perjalanan jauh, akhirnya Regan menemukan tanda-tanda kehidupan dan bertemu dengan orang-orang yang sedang berkumpul di tepi pantai, dan kehadiran mereka disambut baik. Mereka adalah orang-orang yang selamat dan berhasil melarikan diri dari serangan monster, sekaligus orang pertama yang dibawa oleh perahu. Disinilah akhir cerita film A Quiet Place Part 2 dimulai. Di pagi hari saat Emmett sedang berada di tepi pantai sembari melihat foto anaknya, tiba-tiba mendengar suara dari perahu. Betapa terkejutnya, ternyata di dalam perahu terdapat monster. Aduh, tetep aja ngintil nih si monster. Emmett pun segera berlari dan memberitahu orang-orang di pemukiman. Orang-orang bergegas pergi. Emmett dan Regan masuk mobil bersama James menuju gedung penyiar radio.
Ketiganya lalu pergi menggunakan mobil sambil membunyikan klakson agar monster mengikuti mereka. Dalam gedung itu pun sudah banyak monster berkeliaran. Emmett dan Regan harus berhati-hati dan berusaha untuk menemukan ruangan penyiar radio. Regan pun akhirnya berhasil menemukannya. Di sana Regan segera memasangkan sebuah alat bantu dengar yang kemudian menyambungkan alat tersebut kepada alat penyiar radio. Alhasil, suara bising pun berhasil dikeluarkan hingga membuat monster kesakitan dan mati. Di saat Regan dan Emmett bergelut dengan monster, Evelyn juga dalam ancaman. Evelyn dan anak-anaknya yang masih bersembunyi, tiba-tiba ada satu monster tepat di belakangnya. Mereka bergegas lari memasuki ruang kedap udara, tapi belum juga mereka menutup pintu, sang monster sudah menyerang. Siaran radio di pulau tempat Regan berada tersiar hingga ke radio yang dipegang Marcus. Marcus pun melakukan hal yang sama. Ia lalu menaikkan volume radio dan didekatkan pada sang monster sembari mengacungkan senapan. Di sini dapat dilihat bahwa tujuan Regan menemukan sinyal radio adalah untuk menyambungkan alat bantu dengar miliknya untuk membunuh semua monster. Dan cerita film A Quiet Place Part 2 pun tamat. Gimana nih, Matt? Udah mulai reda tegangnya atau masih tetap ngeri-ngeri sedep nih? Oke, Matt, itu dia alur cerita dari film A Quiet Place Part 2. Lebih tegang gak tuh dari film yang pertama? Silahkan komen ya. Thank you and see you.